Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril. Saya mahasiswa pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari dengan nomor induk mahasiswa A1J1180043. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem saraf involunter. Penjelasan materi ini merupakan salah satu tugas praktikum online mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Baik, langsung saja saya menjelaskan materi tentang sistem saraf involunter. Nah, sistem saraf otonom memegang peranan yang sangat penting dalam meregulasi organ sebelah dalam. Sistem ini bekerja secara otomatis dan juga di luar kesadaran manusia. Otomatisasi memungkinkan tubuh dapat menghadapi lingkungan yang selalu berubah setiap saat. Saraf otonom terinervasi dengan organ sebelah dalam seperti otot jantung, otot polos, dan kelenjar-kelenjar. Sistem ini meregulasi tekanan dan aliran darah, motilitas saluran pencernaan dan sekresinya, suhu tubuh, dilatasi saluran pernapasan, paras glukosa, metabolisme, mikturisi, refleks pupil mata dan akomodasi, sekresi kelenjar-kelenjar, termoregulasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saraf otonom sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf otonom simpatik dan parasimpatik. Preganglion saraf simpatik mempunyai bentuk yang pendek dan berasal dari grey matter tulang belakang dan meninggalkan melalui ventral. Sedangkan preganglion saraf parasimpatik berasal dari batang otak dan bagian sakral, kemudian menjulur keluar dan bersinapsis dengan ganglion yang dekat dengan organ sebelah dalam saraf 3, saraf 7, saraf 9, dan saraf 10. Nah, di dalam video ini saya sudah menggambar bagian-bagian yang terdapat saraf involunter di dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama pada bagian mata. Ya, boleh dilihat ya. Pada bagian mata. Pada saraf simpatik, letak ganglionnya berada di paravertebral dan bekerja dalam dilatasi pupil mata dan relaksasi otot siliaris untuk pandangan jauh. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 3 dan bekerja dalam kontraksi pupil dan juga otot siliaris untuk pandangan dekat. Selanjutnya yaitu kelenjar submandibular dan juga kelenjar sublingual. Ya, boleh dilihat dalam gambar ini. Pada saraf parasimpatik berada pada bagian saraf kranial 7 dan 9 dan bekerja dalam menstimulasi cairan ludah. Sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam pencegahan pengeluaran cairan ludah. Selanjutnya adalah paru-paru. Boleh dilihat ya. Pada saraf parasimpatik bekerja pada saraf kranial 10 dan bekerja pada konstruksi bronki dan merangsang sekresi. Sedangkan pada saraf simpatik berada pada paravertebral dan bekerja pada dilatasi bronki. Selanjutnya kelenjar keringat atau kulit. Boleh lihat ya. Nah, pada saraf simpatik berada pada paravertebral bekerja untuk memproduksi keringat. Sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam menurunkan ekskresi keringat. Selanjutnya adalah jantung. Nah, pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10. Cara kerjanya yaitu mengurangi denyut jantung dan kontraksi. Sedangkan pada saraf simpatik berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu meningkatkan denyut jantung dan kontraksi. Selanjutnya ada hati. Pada saraf simpatik berada di paravertebral, cara kerjanya yaitu degradasi glikogen ke glukosat dan trigliserida ke asam lemak. Sedangkan pada saraf parasimpatik cara kerjanya yaitu dengan menstimulasi pengeluaran empedu. Selanjutnya yaitu lambung.
Pada saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu menghambat kerja jantung dan pankreas serta menghambat aktivitas mencerna. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10. Cara kerjanya yaitu memacu kerja lambung dan sekresi eksokrin dan pelepasan insulin serta menstimulasi aktivitas mencerna. Selanjutnya usus halus dan usus besar. Pada saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu perlambatan pencernaan dan menghentikan sekresi dan kontraksi sphincter. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 10 dan saraf sakral. Cara kerjanya yaitu meningkatkan motilitas dan sekresi dan relaksasi sphincter untuk meningkatkan defekasi. Selanjutnya ada ginjal. Nah, pada saraf simpatik berada di paravertebral dan bekerja dalam sekresi epinefrin dan neuroneprin. Yang selanjutnya adalah kantong kemih. Pada saraf simpatik berada di paravertebral, bekerja dalam relaksasi kantong kemih. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di dalam sakral, bekerja dalam kontraksi kantong kemih. Selanjutnya yang terakhir adalah genital. Pada saraf simpatik bekerja dalam menghambat aktivitas genital. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada dalam saraf sakral, bekerja dalam ereksi dan stimulasi alat kelamin. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi tentang sistem saraf involunter. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.